Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari memuji, menyembah, dan sharing bersama dalam mesbah keluarga. Mari memuji dan menyembah Tuhan dalam rumah doa pukul 11-12 setiap Selasa sampai Kamis di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Adik-adik dapat menyaksikan sekolah minggu online dengan link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Sekolah minggu secara tatap muka diadakan setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai 2 gedung gereja. Pastikan putra-putri Bapak Ibu memakai masker dengan benar. Tetap patuhi protokol kesehatan, dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Budget Natal 2021 sebesar 12 juta. Periode pemberian persembahan Natal 2021 dimulai dari bulan Oktober sampai Desember 2021. Amplop Natal disediakan di pintu gereja. Bagi yang sudah mendaftar baptisan, setelah ibadah dimohon tinggal sebentar untuk mendapatkan pengarahan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Marta Sukini pada tanggal 7 November. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi. Shalom. 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 Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Amin. Kita percaya bahwa kita semua berada di tempat ini, dapat beribadah pagi hari ini bukan karena kebolehan dan kekuatan kita, tapi melainkan karena kasih karunia Tuhan. Rahmat-Nya yang baru melimpah dalam kehidupan kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala. Dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Engkau pelihara hidup kami, Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami hingga hari ini. Biarlah segala pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada hari ini dan memberkati ibadah kami. Hidup kami adalah mezbah Tuhan, dan puji-pujian kami adalah korban syukur. Biarlah itu semua dapat naik ke tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah berkorban bagi setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau tebus setiap kami, setiap hidup kami Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus. Mari kita nyanyikan ini
bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Oh, kasih-Mu mengalir senantiasa Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan Yesus, yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Engkau telah tebus kami Tuhan. Kekudusan-Mu, oh ya Tuhan.
buat nama Tuhan. Sorak-sorai yang paling dahsyat untuk nama Tuhan. Berikan yang terbaik bagi nama Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Engkau juru selamat kami, Engkau yang mulia, Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita yang terbaik untuk nama Tuhan. Engkau mulia, Engkau dahsyat, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau juru selamat kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami bermazmur hanya untuk Engkau Tuhan. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau mulia, Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik. Haleluya. Kau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau. Haleluya. 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 Oh Tuhan Yesus, ku bermazmur hanya bagimu, ku bernyanyi hanya bagimu. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur, ku berterima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Katakan oleh kuasa darah, oleh kuasa. Mari jemaat Tuhan, kita katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Engkau telah tebus dosa kami Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Setiap hati kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Yes Lord. Memulihkan hidup. Katakan sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau selamatkan jiwa kami, hidup kami Tuhan. Kau buat kami menjadi pribadi yang baru. Oleh kuasa darah-Mu,
puji, Engkau layak kami sembah. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan, dan Engkau dimuliakan Tuhan. Kami serahkan segala puji-pujian kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita? Kita semua percaya di tempat ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amin. Amin. Katakan Amin. samping kiri dan kananmu, Tuhan Yesus baik. Yang mantap ya, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. ya, Tuhan Yesus baik, sangat-sangat baik. Kita mau berikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita menari untuk Tuhan. Mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangan.
bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah menang. Dialah penyelamat kita, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama kata, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Oh Allah kekuatanmu Tuhan. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia siapa? Allah kemenanganku. Angkat jempol. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat. Terima kasih Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Bagiku, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Katakan Jesus. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Woo! Haleluya. Dan Yesus baik bagi engkau dan saya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kalau mengingat kebaikan Tuhan, itu tiada terhitung ya Bapak Ibu Saudara. Kita terkadang kalau suruh ditanya, apa kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Itu bingung ya jawabnya, karena nafas yang Tuhan beri saja itu sudah berkat untuk kita semua. Amin. Nafas kehidupan yang baru setiap hari. Maka dari itu pagi hari ini, mari kita renungkan sejenak segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur senantiasa Tuhan Yesus. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan.
ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, Yesus. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku bawa hidupku sekarang. Mari kita bawa hidup kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, Tuhan Yesus. Jadikan aku
Jadikan aku Tuhan, jadikan setiap kami Yesus rumah doamu yang dapat memberkati. Amin. Agar semua suku dan bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku dan bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang Sekali lagi kita menyembahmu. naikkan pujian kita. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Mari angkat doa kita dalam pujian ini kepada Tuhan. rumah doamu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Hidup kami menjadi rumah doa bagi keluarga kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa. Datang menyembahmu. Jadikan aku, Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah. sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang Haleluya. Mari sembah Tuhan sekali lagi.
Angkat suara kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau kami sembah di tempat ini. Kau kami sanjung. Kau kami muliakan. Kau kami tinggikan. Kau hadir di tengah-tengah kami saat kami menyembah Engkau. Kau hadir di tengah kami saat kami meninggikan namamu. Terima kasih. Kau melawat kami, hadirat-Mu menjamah kami saat kami menyembah Engkau. Ya Rabba ya Syekh ya Rama Takarama ya Rabba ya Syekh. Hanya Kau yang kami sembah. Oh, ajaib di tengah kami. Ajaib di tengah. Oh, ya Rabba ya Syekh. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau saat ini Tuhan di tempat ini. Kami memuji nama-Mu yang kudus. Kami menghormati kehadiran-Mu di tengah kami. Kami menyembah Engkau. Kami angkat suara kami. Kami angkat penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Kau layak disembah Yesus. Oh, ya Rabba ya Shandara Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus, saat kami mengangkat suara kami menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya, Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan kepadamu, maka tangan-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih. Apa yang kami persembahkan kepadamu, baik pujian dan penyembahan, hari ini biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau disukakan di atasnya, Engkau terus dipuji dan dimuliakan. Mari Tuhan, saatnya berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu, apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu, lewat firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu, biarlah hamba-Mu boleh sampaikan. Dan setiap kami, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, juga boleh memperoleh berkat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus membimbing, menuntun, mengajar, menguatkan, memberkati, bahkan menegur kami Tuhan, mempertobatkan kami. Terima kasih, Roh Kudus Kau hadir tengah-tengah kami, berada di dalam kami. Kami siap untuk sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi bagi saudara kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Apa kabarnya hari ini? Yang bersuka cita, yang tetap terus semangat, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Iya, sambil tengok kiri kanan, kasih tahu Tuhan kita dahsyat. Mana suaranya? Sambil tengok kiri kanan, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah minggu pertama kita masuk di bulan yang baru, yaitu bulan November. Nah, tema besar bulan ini yaitu tentang apa? Bulan doa, ya. Jadi biasanya gitu ya, ini menjadi sebuah tema yang umum ya, khususnya di kalangan gereja ya. Dalam gereja kita juga, organisasi GBI gitu, bahwa di bulan November ini menjadi bulan untuk kita bersama-sama berdoa. Kenapa? Ya, karena mendekati Desember ya, banyak persiapan-persiapan, butuh sangat pertolongan Tuhan untuk kita bisa merayakan Natal. Ada banyak hal yang harus dikerjakan, diselesaikan di bulan Desember. Dan juga karena akan memasuki tahun yang baru, kita kan nggak tahu tentang, dalam artian secara jelas gitu ya, tentang masa depan kita. Secara jelas saya katakan, janji firman Tuhan, masa depan kita adalah hilang gemilang ya, masa depan yang penuh harapan. Tapi kita tidak tahu dengan jelas gitu loh, karena memang Tuhan itu menuntun kita step by step. Kalau Ibu Gembala kemarin tuh sampaikan, firman Tuhan itu seperti pelita gitu ya. Jadi pelita itu kan kecil, jadi hanya menerangi sekitar jalan. Firman Tuhan katakan
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, kata Daud ya. Nah, jadi memang Tuhan tuh tuntunnya cuma selangkah demi selangkah. Kita nggak bisa langsung tahu tuh di ujung. Maksudnya secara pastinya kita tuh, tapi perjalanannya sampai ke sana kita nggak tahu gitu. Kenapa sih? Saya mulai merenungkan. Ternyata memang harus begitu. Kalau kita sudah tahu jalannya terus sampai ke sana jelas, akhirnya kita akan santai-santai gitu, Bu Saudara. Tapi justru karena kita cuma tahunya selangkah demi selangkah, kita betul-betul apa? Betul-betul mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi step by step. Hari ini temanya itu tentang bulan doa ya. Ada satu ayat firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Ada ungkapan yang umum yang sering kita dengar. Yaitu dikatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Nah, apa sih doa itu? Nah, secara sederhana doa itu adalah percakapan atau dialog. Saya mohon izin buka masker ya biar lebih jelas suaranya. Jadi doa adalah percakapan dengan Tuhan. Bahasa lainnya ngobrol ya. Terus apalagi curhat gitu ya. Jadi doa adalah sebuah sarana di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam doa itu isinya macam-macam ya. Ada doa permohonan, ya kan? Permohonan. Doa itu selain bercakap-cakap dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan gitu. Bercakap-cakap, tapi juga doa itu adalah sebuah permohonan. Bisa juga curhat. Kalau Bapak Ibu kita baca dalam firman Tuhan, Daud itu paling banyak di Mazmur curhatan-curhatannya. Ada doa ratapan gitu. Waduh, sudah sampai nggak bisa ngomong dikatakannya, cuman keluar air mata, cuma sesenggukan aja. Nggak bisa. Ada satu situasi atau kondisi tertentu yang memang akhirnya secara manusia kita tidak bisa berkata-kata dalam bahasa manusia sampai cuma bisa nangis. Itu doa gitu ya. Doa itu adalah percakapan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau tidak berdoa, artinya tidak bernafas. Nah, kalau orang tidak bernafas bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apa? Ya, tidak bernafas mati. Pak, saya nggak berdoa tuh sudah coba seminggu, saya nggak berdoa, tes. Sebulan saya nggak berdoa, tes. Setahun saya nggak berdoa, tapi saya nggak mati. Nggak ada yang ngomong begitu. Nah masalahnya Bapak Saudara, yang dimaksud doa adalah nafas hidup orang percaya, bukan mati secara jasmani. Tapi kerohaniannya yang lama-lama akhirnya mati. Memang tetap hidup secara jasmani. Jadi artinya kalau kita tidak berdoa, artinya kerohanian kita lama-lama bisa mati. Ya, ada beberapa ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang klise menurut saya ya. Jadi ini jawab pertanyaan misalnya gini, kenapa sih doa itu menjadi sebuah kesulitan gitu ya, menjadi kesukaran? Sebetulnya doa nggak sulit sih gitu. Mungkin saya ganti ya kalimatnya. Kenapa sih kita jadi susah berdoa atau tidak mau berdoa atau malas berdoa? Ada beberapa jawaban singkat. Sebelum nanti kita masuk dalam pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama gini, ketika seorang Kristen ya khususnya berdoa kepada Tuhan, sehari, 2 hari, seminggu belum dijawab. Sebulan belum dijawab gitu ya menurut dia. Menurut anak Tuhan itu ya, belum dijawab. Setahun berdoa belum dijawab, 2 tahun, wah udah lama banget. Akhirnya apa? Udahlah nggak doa lagi. Kenapa? Jadi terus akhirnya tidak berdoa lagi. Karena apa? Jawaban doa yang tidak kunjung-kunjung datang. Itu alasan pertama. Nah kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa sih orang jadi ya itu yang seperti pertanyaan di awal ya. Karena banyak orang itu lebih suka tindakan secara langsung daripada doa. Wah doa ya itu karena berhubungan dengan yang pertama ya. Kadang-kadang kalau doa jawabannya lama udahlah. Usahakan saja dengan tindakan langsung. Bahkan kebanyakan mungkin begini berpikir, wah bisa lebih cepat berhasil daripada nunggu lama. Ada orang yang berpikir begitu. Nah, yang terakhir ada banyak ya, ini saya catat 3 saja. Karena kesibukan, alasannya sibuk. Sangat sibuk. Wanita karir, pria karir, apalagi ya gitu. Pokoknya sibuk sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Nah sebetulnya kalau mau jujur ya, masing-masing kita semua belajar untuk mengevaluasi, mengkoreksi diri kita sendiri. Sebetulnya bukan karena nggak ada waktu. Tuhan kasih waktu lebih dari cukup, 24 jam. Nah, masalahnya adalah apa? Karena kita tidak pintar untuk mengatur waktu kita.
manajemen waktu kita. Nah itu. Jadi kalau misalnya secara sederhana saya katakan, saya sudah doa nggak dijawab-jawab gitu, atau belum dijawab. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita apa? Tetaplah berdoa. Ada orang yang doanya belum dijawab, udahlah nggak mau berdoa. Bukan berarti Tuhan nggak jawab gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan rancangkan buat kita mengenai jawaban doa kita. Tetap berdoa. Tetap berdoa artinya apa? Tetap terhubung dengan Tuhan. Walaupun doanya belum dijawab, tetap apa? Tetap terus berharap kepada Tuhan. Tidak menjadi kecewa, tidak menjadi kepahitan. Karena mungkin kadang-kadang gini, sering juga gitu ya. Ternyata apa yang kita doakan, rasanya kok jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul nggak? Saya mau ajak, ada 2 hal saja Bapak Saudara ya. Dalam firman Tuhan, kita buka dulu. Nah, judul khotbah saya hari ini tentang jawaban doa. Ya, kita lihat. Jadi dari apa yang saya sampaikan, saya mengajak kita semua, kita baca ini bareng-bareng, kita kita imani gitu ya, kita yakini bahwa mengenai doa ini saya catat ya buat kita semua. Kita baca dengan keras sampai telinga kita dengar ya. 3, 2, 1. Allah tidak pernah terlambat. Dia juga tidak pernah terlalu dini dalam menjawab doa. Nah, terlalu dini itu terlalu cepat gitu ya. Tuhan menjawab doa selalu tepat waktu. Yang percaya katakan amin. Dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11 ya. Kalau boleh ditampilkan. Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Saya mencatat apa yang tadi saya catat itu berdasarkan ayat ini Bapak Saudara ya. Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11 berbunyi demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ada enggak bapak-bapak di sini yang anaknya minta roti terus kasih batu? Enggak kan? Enggak mungkin. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Pak minta ikan goreng, kasih ular, kobra lagi gitu ya. Beracun. Wih ini bapak maaf gini. Pasti dikasih apa? Ikan. Iya kan? Ikan goreng. Nah enak gak? Enak. Besok nanti papa suruh mama masak lagi ikan gurame asam manis. Apalagi ikan goreng, ikan Indosiar gitu. Pokoknya seorang bapak ya dalam hal ini gitu ingin selalu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Amin bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Amin. Jadi jika kamu yang jahat nih, Tuhan kasih tahu orang jahat aja, dibilang begini. Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Penjahat nggak mungkin sih. Saya belum pernah dengar sih. Mungkin nggak tahu juga bener apa nggak gitu. Misalnya kalau ada orang tua dia penjahat besar gitu. Aku doakan, aku latih kau nanti jadi penjahat lebih besar dari aku. Itu ada di film sih, film kartun gitu. Tapi nggak mungkin kan kalau misalnya bapaknya misalnya ya cuman kalau ke pekerjaan misalnya dia supir angkot. Pasti mungkin sederhananya gini, dia mau anaknya nggak mungkin juga jadi supir angkot. Kalau bisa pemilik 10 angkot gitu kan, atau pemilik 50 angkot, juragan angkot, juragan travel gitu kan, Jawa Bali atau Jawa Sumatera gitu ya. Selalu yang terbaik, betul nggak? Apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak kita Bapak yang baik, pasti dia akan memberikan yang terbaik pada setiap kita yang memintanya. Nah, tapi mari kita lihat kembali ke PowerPoint yang ada. Ada sebuah pertanyaan begini ya, ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu selalu jawab doa, pasti ya, menurut saya juga begitu. Jawabannya adalah apa? Yang sederhana sering kita dengar. Ya, tunggu, dan tidak. Pertanyaannya gini, ada pertanyaan lagi. Kenapa sih Tuhan itu tidak menjawab doa kita, ya? Tidak menjawab doa kita secepat flash shoot gitu, secepat dan setepat yang kita inginkan.
Pernah nggak gitu? Itu yang di depan saya katakan gitu. Sampai akhirnya orang yang tidak malaslah berdoa lagi. Karena lama gitu kan. Nah mari kita lihat. Ada saya tulis di sini. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 31. Berbunyi demikian. Adapun Allah Tuhan kita. Jalannya apa saudara? Sempurna. Ya, janji Tuhan adalah murni. Kalau Tuhan udah janji pasti ditepati. Murni betul-betul. Nggak ada embel-embel. Nanti kalau aku tolong kamu kayak. Kan orang-orang tuh begitu ya. Tolong kamu balas tolong ya. Murni. Artinya Tuhan kalau ngasih dia nggak harap kembali. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Menjadi perisai pelindung. Saya mau garis bawahi perhatikan yang dikatakan. Adapun Allah jalannya adalah sempurna. Nah Bapak Saudara, jadi kesempurnaan jalan Tuhan itu tidak sama ya. Saya mencatat di sini. Tidak sama dengan kesempurnaan dalam pemikiran kita. Kalau bagi kita, sempurna itu sesuatu yang tidak cacat. Betul nggak? Nggak ada celah bagi manusia. Pikiran kita, pokoknya sempurna itu yang 100% harus baik. Tapi enggak. Ternyata menurut Tuhan gini. Kesempurnaan Tuhan itu ternyata begini. Seringkali mengikut sertakan hal-hal yang buruk. Ya, mengikut sertakan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak sempurna. Seperti apa? Penderitaan dan kegagalan. Berapa banyak dari setiap kita sini mengalami penderitaan dalam kehidupan? Ayo jujur. Wih semua baik-baik saja ya. Nggak pernah menderita. Nggak pernah ketusuk lagi nyulang, cus ketusuk jarum gitu. Pasti selalu ada ya, pernah ngalami penderitaan, kesengsaraan, betul nggak? Aduh beras sudah mulai habis, itu penderitaan. Aduh ibu-ibu ya berambang bawang naik, aduh duitnya kurang, gaji semua barang-barang naik, tapi gaji suami gak naik, gini gimana gitu. Itu kan sebuah kesusahan, kesulitan gitu, betul nggak? Ya kan? Kesempurnaan Allah itu mengikut sertakan hal-hal yang tidak sempurna seperti penderitaan dan kegagalan. Tetapi kesempurnaan jalan Tuhan itu mempunyai tujuan yang jelas. Jadi seperti yang lalu-lalu sudah saya sampaikan kepada Bapak Saudara. Seringkali Tuhan itu memakai penderitaan, kesulitan. Itu untuk apa sih? Untuk supaya rencana Tuhan itu tergenapi. Bukan rencana kita. Jadi kesempurnaan bagi Tuhan itu mengikut sertakan hal-hal yang tidak sempurna, penderitaan, kegagalan. Tujuannya apa? Jelas. Supaya rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa selalu mengetahui tentang rencana Tuhan. Alkitab mencatat, saya di sini juga catat, Stefanus dan Yakobus akhir hidupnya gimana? Mati, dibunuh karena memberitakan Injil. Tapi dari kematian mereka, Injil itu makin disebarluaskan, penderitaan bahkan sampai mati. Kita nggak tahu, tapi rancangan Tuhan itu adalah pasti rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Nah saya cuma catat 2 saja ya. Kalau tadi kan hal-hal yang umum lah. Kenapa sih terkadang Tuhan itu tidak menjawab doa kita dengan cepat, dengan tepat. Atau bahkan mungkin kita rasa-rasanya tidak seperti mendapat jawaban doa. Saya tadi atau semalam, kalau saya semalam ya, baru ngobrol sama Ibu Gembala, saya tanya gini, Mi, Tuhan itu kan maha kuasa, maha luar biasa, dia dapat melakukan segala sesuatu. Tapi ada satu hal yang ternyata dia tidak bisa lakukan, tanda kutip, ya garis bawahi gitu. Apa sih gitu? Langsung jawab, oh pinter Ibu Gembala gitu. Ada, waktu Tuhan Yesus masuk kota Nazaret pulang ya. Dikatakan firman Tuhan mencatat, ada yang ditulis gini, Tuhan Yesus hanya membuat mujizat sedikit dibandingkan kota-kota yang lain. Tapi ada dalam Injil yang lain, tidak satu pun mujizat gitu loh Tuhan lakukan di situ. Dia tidak bisa melakukan, tidak bisa menyatakan kuasanya di situ. Jawabannya sebetulnya sederhana. Kenapa? Bukan Tuhan tidak berkuasa, tapi ada yang membatasi kuasa Tuhan siapa? Orang-orang di situ. Responnya sama Tuhan Yesus apa? Dia kan anaknya Yusuf, tukang kayu. Dia bla 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 bla. Dia anak bawang, anak kemarin sore. Ketika mereka tidak punya sebuah respon yang baik, ya karena melihat cara mata, dia anak tukang kayu. Nggak ada satu mujizat pun di situ terjadi. Nah, terus yang kedua saya tanya begini, kalau bicara soal doa, ternyata Tuhan Yesus itu pernah tidak mendapat jawaban doa, Bapak Saudara.
Tuhan Yesus tidak pernah pernah tidak menjawab jawaban doa dari Bapa. Kapan itu? Waktu dia naik di akhir-akhir sebelum dia disalibkan. Dia naik ke atas bukit, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Doanya gimana? Bapa, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini dari padaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu ya saja yang jadi. Kemudian dia turun ke bawah habis doa. Lihat murid-muridnya. Murid-muridnya lagi apa? Lagi ngorok, tidur. Ya, dia naik lagi ke atas bukit. Doa, Alkitab mencatat Tuhan Yesus berdoa, sama lagi doanya. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Tuhan Yesus aja sampai begitu. Itu dalam ketakutan tuh. Kan firman Tuhan mencatat, wah keringatnya itu keluar. Ya. Jadi saking takutnya gitu. Membayangkan apa yang akan dialami, disalib, disiksa. Jadi sampai doa Tuhan. Ya mungkin begini. Ya, Bapak sekiranya mungkin cawan enggak. Pasti dengan aduh tuh ngomongnya. Pak kalau boleh jangan disalib gitu loh. Jangan, nggak mau. Bahasa saya begitu. Udah karena takutnya gitu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Terus dia turun lagi. Lihat murid-muridnya. Ini ngapain? Masih tidur. Alkitab pecat sampai 3 kali loh. Artinya memang tuh Bapak itu enggak, bahasa saya gini, tidak menjawab secara audible juga gitu. Kemudian setelah 3 kali enggak ada jawaban, Tuhan turun. Tuhan sudah ngerti, Tuhan Yesus sudah ngerti. Berarti artinya Tuhan Bapak tidak menjawab, artinya apa? Dia harus disalibkan gitu. Kan banyak kita selalu kalau berdoa, nah salah satu doa adalah isinya permohonan gitu ya. Kita selalu berdoa minta apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan begitu ya, bukan apa yang kita inginkan. Tapi coba cek, artinya kan doa itu kebanyakan tanpa kita sadar untuk kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita, sekiranya cawan ini boleh berlalu, tapi kalau enggak kehendakmu jadi. Jadi Tuhan Yesus doa enggak dijawab. Tapi hasilnya apa? Dia mati buat kepentingan kita. Kita diselamatkan karena kematian Tuhan. Jadi doa itu terkadang memang ada yang memang kita tahu kita mempunyai kebutuhan. Gitu. Tapi seperti tadi katakan, Tuhan jadikan aku rumah doamu. Dalam doa-doa kita mari kita coba ingat-ingat. Doa kita biarlah memberkati menjadi kebutuhan buat orang lain. Amin. Mari kita lihat ya. Kenapa sih kok Tuhan itu tidak menjawab dengan cepat dan secepat apa yang kita inginkan, yang kita mohonkan. Nah ini saya mencatat, yang pertama karena rencana Tuhan itu lebih besar daripada jawaban doa yang kita doakan. Lebih besar. Kita tuh hanya berpikir, biasanya tuh hanya ya lingkup kita saja. Selalu melihat ke diri kita gitu. Kita tidak bisa melihat jauh rancangan Tuhan yang lebih besar daripada jawaban doa untuk kita sendiri. Ternyata Tuhan punya rancangan yang lebih besar, lebih dahsyat daripada jawaban doa. Ya mari kita lihat. Saya ada beberapa contoh. Nah ini dulu kita lihat ya keterangannya. Kita mesti menyadari bahwa dalam kehidupan kita maksudnya ya, hanyalah kehidupan kita mesti menyadari kita dan kehidupan kita hanyalah sebagian kecil, Bapak Saudara ya. Sebagian kecil dari rencana Allah yang besar. Ya, yang kadang bukan saja meliputi satu daerah, ya bisa meliputi daerah itu mungkin Salatiga saja atau ya di Bancaan sini saja. Tetapi lebih luas lagi. Atau satu kelompok manusia tertentu. Melainkan bisa lintas beberapa wilayah dan bahkan sekumpulan sejumlah bangsa. Doa itu bukan hanya bicara tentang yang lingkup-lingkup kecil gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh punya rencana yang lebih besar dari setiap dibandingkan ya jawaban doa kita. Bukan berarti Tuhan gak mau jawab gitu ya. Tapi Tuhan mengatur semuanya sedemikian rupa gitu. Amin, Bapak Saudara. Kita lihat contoh yang pertama adalah siapa? Yusuf. Ya. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Dia ngalami apa yang saya katakan tadi kan. Kesempurnaan Tuhan itu terkadang menyertakan penderitaan, bisa juga kegagalan. Yusuf
Dari awal sudah dapat apa? Mimpi yang luar biasa dari Tuhan. Tapi baru digenapi berapa? 14 tahun kemudian ya. Ada sebuah proses perjalanan yang harus dia alami. Gitu. Enggak langsung. Karena apa? Karena gini. Tujuannya akhirnya kita tahu bahwa gini, ternyata lewat proses-proses itu, lewat apa yang dia alami, ya, dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian mau dibunuh, nggak jadi, cemplungin aja ke sumur. Tapi kemudian dijual, diterima di rumah siapa? Om Potifar. Kemudian difitnah sama tante Poti, karena difitnah masuk penjara. Wow, itu proses yang luar biasa gitu. Bagi Tuhan itu sebuah kesempurnaan. Tapi bagi kita, sempurna kok masuk penjara ya, ngalami hal-hal yang gini, saya mau tanya, sampai hari ini saudara siapa yang sadar saat ini kau masih ada dalam masalah? Ada masalah kehidupan, apa yang, saya mah sudah aman, beres, hidup saya udah nyaman, duit banyak, segala macam gitu. Enggak kan? Pasti ada masalah. Tetap gitu. Kita diizinkan untuk apa? Masuk dalam sebuah masalah. Karena supaya kesempurnaan Tuhan, kesempurnaan rancangan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita sehingga rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, Yusuf, jadi apa sih? Ternyata begini, Yusuf ngalami hal itu, dia sudah dipersiapkan ya oleh Tuhan untuk apa? Tujuannya adalah ke depannya memelihara keluarganya pada masa kelaparan. Waktu itu kelaparan luar biasa. Semua bangsa-bangsa itu larinya ke Mesir. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan percayakan Yusuf untuk mengatur ya semua persediaan makanan sehingga di Mesir tidak terjadi kelaparan. Bangsa-bangsa pada datang beli di Mesir. Dan Tuhan pakai luar biasa. Ya, tujuannya adalah memelihara keluarganya pada masa kelaparan sehingga kita tahu Alkitab tuh mencatat Israel itu udah banyak orang bilang negara kecil yang ntar hilang gitu loh. Alkitab tuh mencatat, masakah sebuah negara itu bisa ada gitu loh. Dalam satu hari Israel itu. Karena apa? Rencana Tuhan. Bangsa yang kecil tapi pengaruhnya luar biasa. Lewat Yusuf. Israel salah satunya tetap bisa eksis sampai sekarang. Amin Bapak Saudara. Nah jadi dalam hal ini kadang Tuhan tidak jawab doa kita karena sesuatu itu harus apa? Terjadi dahulu di tempat dan kumpulan manusia yang berbeda seperti apa yang Yusuf alami. Ada sesuatu yang memang Tuhan izinkan. Ya bahasa saya tadi itu. Lewat penderitaan mungkin, lewat kegagalan, lewat penolakan, lewat macam-macam. Tapi ada sebuah rancangan Tuhan yang besar dibandingkan daripada jawaban doa kita sendiri. Itu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Amin. Yang kedua, nah ini Naomi. Siapakah Naomi? Jadi Naomi ini dia punya suami meninggal ya, saudara. Jadi dia punya rencana pergi. Itu juga sama gitu. Dari saat itu lagi musim laparan gitu, susah. Dia pergi ke Moab sama dua apa? Sama siapa? Sama anaknya gitu ya, dua laki-laki yang menikah dengan ada orang di luar bangsanya gitu ya. Tapi apa yang terjadi begitu sampai di negeri tempat dia di sana? Loh, yang pertama udah kelaparan susah kan. Terus kesusahan keduanya apa? Suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, selanjutnya apa? Anaknya laki-laki dua-duanya kok bisa-bisanya meninggal juga. Jadi tinggal dia bertiga. Ya, jadi ada bilang 3 janda dalam satu rumah, judul khotbahnya gitu. Jadi Naomi, Ruth dan siapa? Orpa ya. Jadi udah mau bagaimana ya? Akhirnya dia memutuskan kembali ke negerinya. Tapi yang satu Orpa ini dia sudah bilang sama Orpa sama si Ruth, udahlah kamu pulang aja ke keluargamu, ke bangsamu masing-masing dalam rasa mungkin kesulitan, kesedihan yang mendalam ya. Semuanya kok kenapa hidup saya seperti ini gitu. Nah, singkat cerita Orpa pulang. Tapi si Ruth ini dia betul-betul menantu kesayangan. Menantu yang luar biasa. Enggak, saya enggak mau pulang.
Karena saya sudah, bahasanya, saya sudah jadi bagian keluarga ibu. Jadi saya juga, karena saya menikah dengan anak ibu, saya juga anak ibu. Jadi kemana ibu pergi, saya ikut. Bahkan yang luar biasa dia bilang, Tuhannya ibu, istilahnya gitu ya, Tuhan Allah Israel, juga menjadi Tuhan saya. Luar biasa. Nah, tahukah Bapak Saudara? Kita lihat, nah itu saya catat. Justru lewat apa yang dialami Naomi, dia bawa Ruth akhirnya menikah dengan siapa? Boas. Nah, dari Boas ini lahir siapa? Obed. Dari Obed lahir Isai. Dari Isai lahir dari keturunan Daud. Ya, dari lahir Daud, keturunannya itu Yesus. Yesus adalah keturunan dari Daud. Jadi lahirlah Tuhan Yesus. Kadang-kadang gitu ya. Ini kalau ini taunya kenapa? Karena kita baca Alkitab. Tapi kalau nggak ada catatannya kita bingung ya. Apa sih rencana Tuhan? Tapi ternyata luar biasa. Lewat kisah Naomi ini terus berunut. Kita bisa tahu lahirlah Tuhan Yesus dari keturunan Raja Daud. Siapa? Penyelamat dunia ini. Kalau nggak Tuhan lahir ke dunia, saya nggak ngerti gitu. Apakah kita tetap selamat? Amin, saudara. Ada sebuah rancangan Tuhan yang besar, lebih besar jauh daripada sekedar jawaban doa kita. Kadang-kadang yang maunya saat itu juga. Kamu, oh cepet. Ternyata enggak. Tuhan itu melihat dari sisi yang lain. Gitu. Ada sebuah rancangan yang lebih besar. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita, ya. Kita mesti belajar untuk terus mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya siapa? Samuel. Samuel adalah seorang nabi besar yang luar biasa pada zaman Daud. Nah, sekali waktu ada seorang ibu, istri, namanya Hana. Firman Tuhan mencatat dia mandul, nggak punya anak. Ya, perjanjian lama mencatat ternyata suaminya itu ambil istri lagi, gitu ya. Ambil istri lagi ya, dia rasanya aduh di madu gitu ya. Madunya itu bisa menghasilkan keturunan. Dia Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan gitu ya. Doa di sana. Oh, sorry. Eli ya. Imam Eli. Jadi maksudnya dia doa pada zaman masa Eli gitu. Dia doa Tuhan. Seperti orang wanita yang dibilang ini seperti gambarannya seperti wanita yang rambutnya khusus pokoknya waduh kayak seperti orang lagi ngapain kok doa nggak ada suaranya cuman kayak sesenggukan si Eli lihat begitu. Dia doa minta apa? Minta anak, yaitu si Samuel itu gitu. Minta anak dengan hati yang begitu bersedih gitu. Tuhan, aku minta anak karena bagi sampai sekarang pun gitu ya. Memiliki seorang anak itu adalah sebuah kebanggaan dari keluarga. Bahkan ada ya suku-suku tertentu ya gitu. Yang kalau nggak punya anak itu sampai ada tapi yang tidak percaya Tuhan. Wah, ini menantu gak punya anak, udah ya sama nih kasusnya mirip-mirip begini. Udah kamu kawin lagi aja gitu. Ada masukan-masukan yang mengerikan gitu kepada misalnya anaknya pria, ya udah kamu cari yang lain, udah ceraikan karena gak punya anak gitu. Ada tuh sampai seperti itu Bapak Saudara gitu. Ada juga yang memang begitu lahir anak pertama perempuan gitu kan. Wah, harus laki-laki. Kerja lagi. Keluar lagi. Perempuan. Walk lagi, perempuan sampai 4-5. Anehnya perempuan. Kenapa? Karena bagi keluarga ini, kalau punya anak laki itu harus gitu. Sampai ada yang begitu, Bapak Saudara. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu membuat wanita itu menjadi tertekan gitu ya, stres. Gitu. Apa yang dialami itu sama gitu. Anak itu begitu, aduh Tuhan, pengen minta anak. Bahasa saya gitu, doanya cuma minta anak aja. Tapi yang luar biasa, itu kan gak kepikiran. Jauh lebih besar daripada apa sih yang kita inginkan. Tuhan kasih apa? Samuel. Bukan sekedar anak, tapi apa? Nabi. Yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Jadi kalau kita sedang berdoa atau saat ini masih terus berdoa, belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Mungkin salah satunya adalah, alasannya adalah ini. Gitu. Rancangan Tuhan itu, Tuhan sedang menyiapkan sebuah rancangan yang lebih besar daripada sekedar jawaban doa yang kita inginkan. Amin. Nah selanjutnya, yang kedua,
Mengapa Tuhan tidak menjawab doa secepat dan setepat yang kita mohonkan? Nah ini. Yang kedua adalah ternyata begini Bapak Saudara, saya mencatat bahwa proses penantian waktu kita sedang berdoa gitu. Proses penantian itu jauh lebih bernilai daripada jawaban doa itu sendiri. Kita kan manusia itu kan selalu mau serba instan zaman sekarang ini. Wah udah, sebetulnya ngomong serba instan itu malah udah jadul, betul nggak? Udah zaman-zaman dulu. Sekarang mah udah nggak bahasa gitu. Internet kan udah canggih kan. Aduh. Kalau dulu ya saya sering juga sampaikan kan, kalau mau ketemu zaman dulu pakai telepon koin gitu, pakai surat menyurat. Yang masih mengalami berbahagialah, maksudnya pernah mengalami ya. Itu romantismenya luar biasa gitu dibanding sekarang cuma WA. Tapi sekarang kan enak. Mau lihat orang mau jauh di mana saja, di luar kota, di luar negeri sekalipun, video conference aja udah bisa langsung lihat mukanya kan. Zamannya canggih ya. Jadi dengan cepat, manusia itu maunya instan. Maunya cepat, semua mau cepat. Tapi ternyata gini, bicara tentang doa, ternyata proses penantian itu jauh lebih bernilai daripada jawaban doa itu sendiri. Nah ada sebuah ungkapan begini ya, proses itu lebih bernilai daripada hasil. Kan ada orang, wow dia luar biasa ya. Kita kalau sekali lihat ada orang yang berhasil sukses dalam usaha, dalam hal apapun, wow. Gitu. Wah, sekarang itu lagi gencar-gencar di YouTube itu Crazy Rich Surabaya misalnya, Crazy Rich Jawa Timur. Wah. Anak muda baru umur 30, ya kan, usahanya sudah ampun seluruh Indonesia cabangnya. Terus saya sempat lihat, terakhir beli pesawat jet pribadi, harganya 200 miliar lebih. Ada yang lain beli helikopter, masih muda-muda, wow, bisnisnya luar biasa. Hebat ya. Tetapi coba ditanya, prosesnya gimana sih Pak? Jual minyak wangi, punya pesawat sekarang. Kemana-mana kalau bisa dia naik pesawat jet pribadi itu. Ya suka bantu orang. Tapi waktu itu ya dia sama istrinya duduk bareng. Itu usahanya parfum. Bungkusin satu-satu sama dia sama istrinya duluan gitu loh, bisnis parfum gitu. Dia ikut ngepack sendiri. Nggak ada karyawan, cuman berdua. Kirim, jual online. Awalnya tuh begitu. Sedikit. Ngepackin begitu. Dari seorang tukang cuci kendaraan. Cuci mobil, kerja di tempat pencucian, dia cuci mobil. Ada fotonya saya lihat. Dia pakai celana pendek yang sama, dengan kaos yang sama, dia lagi nyuci mobil gitu. Maksudnya di belakang mobil cuci. Terus kemudian satunya lagi dia foto dengan baju yang sama, tapi belakangnya adalah mobil Jeep. Jeep yang mahal, harganya 7 miliar. Mobilnya dia beli gitu. Dengan prosesnya itu mulai dari bungkus-bungkus itu. Bungkusin minyak wangi satu-satu. Sekarang dia punya sebuah travel juga gitu ya. Busnya banyak gitu. Itu yang dia fokus di situ, istrinya minyak wangi. Prosesnya nggak mudah Bapak Saudara. Kalau ditanya, hasilnya memang luar biasa. Orang semua pada lihat hasilnya. Tapi sebetulnya kalau mau secara jujur, lewat proses-proses itu yang dialami, itu menjadi sebuah hal yang bernilai. Makanya kadang-kadang gini ya, ada orang-orang tertentu itu mungkin menjadikan sebuah dokumentasi atau ada barang-barang tertentu itu tetap disimpan untuk mengingatkan gitu ya. Kadang ini kaos gembelnya gitu bahasanya. Ini kenapa? Ini waktu saya jadi tukang cuci gitu. Enggak lu ngapain sih bisa belikan gitu kan. Tapi disimpan. Baik kenang-kenang waktu dia lihat itu, saya pernah susah. Jadi gak sombong gitu ya. Ya dengan tujuan yang baik is oke lah gitu. Tapi betul bahwa gini, proses itu memang lebih bernilai. Nah Tuhan itu ternyata begitu. Tuhan itu mudah dan gampang sekali untuk memberkati setiap kita waktu kita doa. Kasih ya, dia punya alam semesta kok, betul nggak? Tetapi yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar kita terima ya sudah gitu. Tapi Tuhan kadang izinkan proses-proses itu apa sih untuk bentuk kita gitu saudara. Supaya kita jadi betul-betul pribadi yang yang ngerti rencana Tuhan. Saya nggak jauh panjang, saya tutup saja gini. Jadi ada orang-orang yang akhirnya mengenal Tuhan melalui masalah ya, melalui kesulitan-kesulitan. Akhirnya kenal Tuhan, terima Tuhan itu lewat masalah loh. Ada teman saya dulu wakil gembala di mana saya pelayanan sebelum pindah ke sini, hidupnya nggak keru-keruan Bapak Saudara. Dia jadi pengedar narkoba nomor 1 di kotanya.
Jadi hampir sebagian orang ya kotanya kecil gitu. Khususnya ibu-ibu udah tahu ini yang bikin rusak anak saya. Sampai begitu ya, dia denger begitu. Jadi dia jual narkoba gitu. Sampai sebegitunya hancurnya hidupnya. Jadi ya ke diskotik ya sekarang udah nggak tahu ya, diskotik udah nggak laku kali, lakunya mall atau apa. Ke diskotik dia supply narkoba gitu loh. Wah pokoknya rusak hidupnya. Sampai sekali waktu kemudian dia ya ada saat waktu akhirnya dia ngalamin aduh rasanya kenapa hidup saya seperti ini gitu loh. Masuk rumah sakit mengalami koma kalau nggak salah ya. Jadi selama di rumah sakit itu bapaknya yang tungguin dia. Bapaknya itu hebat, anaknya narkoba. Bapaknya ini pelayan Tuhan, tapi doain terus. Pokoknya tetap disupport, kamu bisa sembuh. Itu begitu dia melek, dia intip gitu. Bapaknya itu nungguin dia. Langsung dia nangis. Dari situ berubah hidupnya. Kemudian jadi seorang pelayan Tuhan. Ini Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi maksudnya begini, dari itu bukan artinya oh kalau kita ramai-ramai kita pakai narkoba supaya kita ketemu Tuhan, ngalami enggak gitu saudara. Tapi memang kadang-kadang gini, Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa sih? Supaya apa? Supaya gini, misalnya seseorang sakit, aku doa minta sembuh, tapi nggak disembuhkan, ya malah mungkin meninggal. Kita juga kadang-kadang kan gitu doain orang, ya saya pengen doanya sembuh, tapi malah dia meninggal. Sebetulnya begini, dari beberapa pengalaman kita khususnya dalam jemaat kita sendiri juga, saya mendapati begini, ada orang-orang yang akhirnya mengenal Tuhan melalui masalah ya tadi. Nah, misalnya kita ingin disembuhkan dari sakit, namun ternyata begini, dari sakitlah malah kita atau orang yang sakit itu semakin mengenal Tuhan, lebih akrab kepada Tuhan. Lewat sakit itu, lewat masalah itu dia ngalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan. Ya kan? Kerohaniannya makin terus dibangun. Saya contohkan saja ya, 2 orang di tempat ini. Keluarga Pak Wandi, ya. Ibu Pak Wandi ngalami sakit yang berkepanjangan. Ya kita sebagai anak Tuhan maunya doa sembuh, mujizat, betul nggak? Tetapi ya kemudian Tuhan panggil. Tapi saya melihat hal yang luar biasa lewat kesaksian orang lain yang saya dengar gitu. Justru keluarga Pak Wandi semakin ya memang sempat ngalami drop dan segala macam. Tapi lewat kejadian itu mengajar. Keluarga ini semakin mengasihi Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua nanti akan saksian ya. Nanti akan kesaksian. Pak Didi. Saya beberapa kali sharing dengan beliau. Nah, kita tahu Pak Didi ngalami masalah. Kecelakaan yang cukup panjang pemulihannya. Tapi saya dengar kesaksiannya. Tahu gak Bapak Saudara? Justru lewat hal yang dia alami. Lewat kecelakaan itu. Ya tanda kutip ya. Akhirnya dia gak bisa kemana-mana gitu loh. Hanya di rumah saja. Dia bangun hubungan dengan Tuhan. Ngalami perjumpaan Tuhan. Banyak perubahan-perubahan hidup. Ya. Mungkin sedikit saya sampaikan gitu. Saya tuh ketika saya pulang. Di jalan tuh kayak Tuhan memberitahu sesuatu kepada saya. Jadi beliau bilang, ini Pak, ini pinggul saya itu yang waktu kecelakaan remuk gitu ya hancur. Ya mungkin secara manusia dulu kecewa kenapa begini. Tapi saya tangkap sekali gitu. Beliau berkata begini, saya gak kecewa dengan Tuhan dengan hal ini. Justru lewat hal ini saya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin bertumbuh dengan Tuhan. Waktu saya pulang naik motor. Ini, saya ingat Yakub Bapak Saudara. Tahukah Yakub? Yakub itu pernah bergumul dengan Tuhan di Peniel ya. Nah, kisah itu waktu dia bergumul ya jadi bergumul dengan Tuhan ya ceritanya. Jadi dipeluk rangkul Tuhan dengan kuat-kuat sampai Tuhan bilang ya, itu adalah teofaninya daripada Tuhan, malaikat Tuhan gitu. Aku nggak mau pergi sebelum engkau memberkati aku. Wah, Tuhan kan bilang, oh ya ini kok udah hari sudah mau pagi nih. Aku udah mau cabut gitu, mau ke surga gitu loh. Enggak, kalau belum diberkati aku enggak mau lepaskan. Sampai Tuhan akhirnya pukul nih pangkal pahanya. Kan Alkitab mencatat sampai akhirnya Yakub itu pincang gitu. Tapi lewat hal itu hidupnya tuh dia berubah. Saya percaya gitu. Yakub itu dulunya kita tahu baca firman Tuhan ya seorang penipu. Pokoknya ya penipu semua ditipu sama dia. Kakaknya ditipu, bapaknya ditipu, mertuanya ditipu. Siapa lagi?
raja penipu, dia semua ditipu. Hidupnya gak ngalami masalah macam-macam gitu. Tapi lewat proses-proses itu sampai akhirnya dia ketemu sama Tuhan, dipukul. Dia menyadari, kenapa sih sebetulnya? Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Waktu dipukul ini kan lambang apa sih? Lambang kekuatan. Maaf ya saya katakan. Orang kalau gagah kan bisa lari cepat, gerak cepat. Tapi kalau udah dipukul ini, nggak bisa cepat, maaf gitu. Jalannya gini, apa? Udah nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Artinya apa? Hanya mengandalkan Tuhan. Lewat kejadian-kejadian yang ada. Saya ingat itu, oh berarti Tuhan kasih sesuatu buat saya secara pribadi gitu ya. Jadi kalau Pak Didi hadir di sini juga, Pak Didi menyadari, oh ya, lewat hal itu saya tidak lagi mengandalkan diri saya sendiri gitu misalnya kan. Artinya saya mengandalkan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin ngerti rencana Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Nah, proses penantian itu jauh lebih bernilai dari jawaban doa itu sendiri. Proses-proses yang kita alami itu lebih berharga, lebih bernilai daripada jawaban doa. Betul, membentuk hidup kita, membentuk iman kita, jadi semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat, kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Kita baca sama-sama Bapak Saudara ya. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita kadang berdoa untuk sesuatu yang dalam jangkauan pengertian kita, pikiran kita. Tetapi yang seperti saya sampaikan di awal, ternyata Tuhan itu dia jauh sebetulnya melakukan jauh lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat daripada yang kita doakan. Rencana Tuhan itu lebih besar daripada jawaban-jawaban doa kita sendiri. Nah hari ini saya berharap kalau sampai hari ini ada kita yang masih terus berharap dan berdoa sama Tuhan, tetap berdoa walaupun belum ada jawabannya, belum datang jawabannya. Tetap terus berdoa, tetap terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang menyiapkan sebuah rancangan yang lebih besar, lebih dahsyat dalam hidup kita. Yang pastinya doa kita akan dijawab berkenan kepada Tuhan kalau apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, apa yang kita doakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup kita dipakai untuk menjadi berkat, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Amin, Bapak Saudara. Mari saya undang pelayan Tuhan. Perjamuan kudus boleh maju ke depan. Para imam musik akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh tetap setia, tetap berharap, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi setiap kami yang terus berdoa, berharap, kami percaya bahwa rancanganmu Tuhan lebih besar dari setiap doa, jawaban doa yang kami inginkan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan dikala masa-masa penantian, kami berdoa untuk setiap jawaban doa. Kami tahu Tuhan, setiap masalah, setiap pergumulan yang ada, itu membentuk hidup kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kami doa Tuhan, biar Tuhan berikan terus kekuatan, kesabaran, semangat, untuk kami boleh terus tetap menantikan Tuhan di situasi apapun Tuhan. Kami tidak mau iman kami menjadi lemah. Kami mau iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Ya Roh Kudus, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, kekuatan yang daripadamu boleh memenuhi hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Di hadapan kami Tuhan Yesus ada roti dan anggur yang adalah roti anggur biasa. Tapi kami percaya Tuhan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini menjadi berkat bagi setiap kami yang makan dan minum roti dan anggur ini Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Waktu kami dengan iman angkat roti, kami makan roti. Waktu dengan iman kami angkat anggur yang adalah perlambangan darah-Mu. Roti yang adalah perlambangan tubuh-Mu Tuhan.
yang diserahkan bagi kami Tuhan. Engkau disiksa mati di atas kayu salib, tapi oleh bilur-bilur-Mu bahkan penyakit kami disembuhkan. Kami diselamatkan oleh kematian-Mu. Kami ditebus ya Tuhan Yesus. Hidup kami boleh diberkati. Kami harus terima kutuk, tapi kutuk itu Kau tanggung ya Tuhan, sehingga kami tidak mati binasa Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, kasih karunia-Mu yang berlimpah itu, biarlah kami gunakan hari-hari ini hidup kami dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh dipakai untuk boleh banyak memberkati banyak orang Tuhan. Perkataan kami dipakai untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah roti dan anggur ini. Tuhan, kami juga berdoa. Kami tahu Tuhan, kalau ada dosa, kami tahu itu tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami buka hati kami, selidikilah hati kami, selidikilah pikiran kami Tuhan. Hidup kami Tuhan, hamba-Mu berdoa, mohonkan ampun kalau di antara jemaat-Mu, setiap kami ada masih dosa, ada dosa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, yang mungkin tidak kami sadari ataupun mungkin kami sadari. Ampuni kami sekali lagi, kuduskan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup kami boleh diberkati. Roti dan anggur ini Tuhan tidak menjadi hukuman bagi kami, tapi menjadi berkat. Ya Tuhan, ampunilah ya setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau ambil bagian dengan cara yang benar. Terima kasih, Engkau jamah kami, lawat hidup kami, lawat roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Ketika kami makan, minum roti dan anggur ini, kami mendapat kekuatan baru, kami mendapat pemulihan, kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak-Bapak boleh dibagikan kepada jemaat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari Bapak Saudara saja mainkan pujian ini. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Semua dapat. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Apa yang kelihatan Mustahil bagiku, itu sangat. Mari bersama-sama katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Saudara. ketika ku percaya Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, Mujizat
Mujizat itu di saatku, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat-Mu nyata ya Tuhan, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ya Tuhan Yesus. Ketika ku Mujizat-Mu percaya, Kau nyatakan di mujizat tengah-tengah kami. itu nyata, Bukan bukan karena, karena kekuatan, namun karena Roh-Mu saja ya. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika kami percaya, ketika ku percaya, mujizat itu ketika kami berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih kuasa-Mu di tengah kami. Mujizat-Mu Kau nyatakan di tengah kami. Saat kami percaya Engkau sanggup, saat kami percaya tiada yang mustahil bagimu, rencana-Mu ajaib bagi kami, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Oh syaralabaralabayaralabayas. Terima kasih Yesus. Oh ralamayas. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan yang Kau serahkan bagi kami. Kau mati menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat korban-Mu di atas kayu salib, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Mari minum dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Buat korban-Mu di salib. kebaikan, Terima kasih. buat kasih, Terima kasih Yesus. Terima kasih.
hadapan Tuhan. Naikkan sembah kita karena kebaikannya, karena korbannya di atas kayu salib. Oh, karena darahnya, karena hidupnya yang diberikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih. Biarlah pemulihan, kesembuhan kami dapat di dalam Engkau. Oh, Ralabaya Shandara, kekuatan baru, berkat yang melimpah. Hidup kami terus dibawa semakin mendekat kepadamu. Lewat perjamuan ini kami boleh terus mengingat akan kebaikan-Mu, Tuhan. Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, pagi ini, Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, yang letih dan lesu mendapat kekuatan baru di dalam hadirat Tuhan. Yang butuh pertolongan, tangan Tuhan menolong. Yang butuh jawaban doa, kami tahu Tuhan, Kau menjawab jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan. Oh, yang letih lesu mendapat kekuatan baru, mendapat kesegaran baru. Dalam nama Yesus, terima kasih. Berkati umat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Diberkati berlimpah-limpah. Dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan kuasa nama Yesus. Hari-hari ini kami percaya Tuhan terus menguatkan setiap kami itu. Jemaat GBI Ebenezer, keluarga demi keluarga, diberkati dalam nama Yesus untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir, Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Mari sekali lagi dengan penuh syukur, penghormatan, pengagungan katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Engkau tetap Tuhan yang ajaib, Engkau tetap Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kami. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Katakan, Dia besar, Dia ajaib. Engkau, sekali lagi katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti, sebab Kau besar. Kau ajaib di tengah kami. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Sekali lagi katakan, tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Kau besar dan ajaib. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Dia ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang besar sudah memberkati kami pada hari ini. Hadirat-Mu memberkati kami. Kami boleh tetap
hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus semakin mendekat kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang responsif akan hadirat Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang ekspresif untuk memuji dan menyembah Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang meresponi setiap firman Tuhan dengan kehendak-Mu. Terima kasih kami terima berkat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Pendoa syafaat dipersilahkan untuk maju ke depan. Ibu Lydia Lo, kita akan angkat satu pujian, Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Engkau kami puja. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Kembali Tuhan, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini, bersyukur, berterima kasih bahwa segala berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur segala berkat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, dan kami percaya Bapa bahwa Allah memiliki rencana yang indah atas setiap kehidupan kami umat-Mu, setiap pergumulan kami, setiap doa kami percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari kami berdoa,
Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan terus Engkau limpahkan bagi segenap umat-Mu dengan segala Amin. pergumulan yang ada, dengan segala kerinduan yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan tolong. Amin. Bahkan kami berdoa pada pagi hari ini bagi setiap saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dalam kelemahan tubuh mereka, dalam sakit penyakit mereka, kami satukan hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, persembahan yang kami naikkan kepada Engkau, biarlah itu semuanya mendatangkan pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas segala berkat Tuhan, dan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, secara khususnya buat kota dan bangsa kami. Dan kami percaya Bapa, bahwa segala pemeliharaan Tuhan, bahwa segala berkat Tuhan untuk bangsa dan kota kami, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan haleluya kesejahteraan buat bangsa kami dan kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami percaya Bapa buat beliau-beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan, semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segala doa kami, inilah segala ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat firman-Mu, buat sukacita, buat kekuatan baru, segala berkat rohani, jasmani yang Kau limpahkan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari baru saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat Amin. hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya sungguh baik.